Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Mari persiapkan hati dan hidup kita untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang penting dan berharga di dunia ini. Namun kami bersyukur kepadamu bahwa oleh pertolongan Roh Kudus, Engkau selalu hadir menolong kami untuk bisa melihat dan menerima firman-Mu sebagai hal yang paling berharga dari semua hal yang berharga yang selalu dikejar manusia di tengah dunia ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah oleh bimbingan Roh Kudus kami semakin diberi hikmat agar kami semakin mencintai firman-Mu, semakin mengerti dan bisa melakukan firman-Mu dalam hidup dan karya kami. Kami siap ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 22 ayat 6 firman Tuhan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Jumat 16 Juli 2021. Ikut mencetak masa depan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, David Green lahir di tengah keluarga pelayan Tuhan yang sangat sederhana. Sekalipun orang tuanya bukan orang kaya, namun keluarga mereka berhati sangat mulia. Mereka punya prinsip, apa yang mereka miliki bukan untuk dinikmati dan dimiliki sendiri, karena di dalamnya juga ada hak orang lain. Kegemaran memberi pun tertanam menjadi sifat yang diwarisi David Green dari keluarganya. Cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha pun tercapai, dan ia menjadi salah satu pengusaha sukses di Amerika Serikat. David Green, pemilik toko terbesar di Amerika, yang menjual segala jenis bahan untuk orang bisa menyalurkan hobi dan menghasilkan karya cipta sendiri. Warisan mulia dari orang tuanya menjiwai perjuangan hidupnya dalam berusaha. Dia terus berjuang, membesarkan usahanya, dan penghasilannya pun semakin meningkat. Banyak pengusaha lainnya yang sama suksesnya dengan David Green, atau bahkan lebih sukses dari David Green, namun dia memiliki keistimewaan tersendiri. Di tengah-tengah perjuangannya untuk mendapat penghasilan yang makin meningkat, dia juga selalu rindu untuk selalu meningkatkan jumlah pemberiannya kepada sesamanya. Dan pada waktu ia memasuki umur 70 tahun, ia semakin sukses di bidang usahanya. Namun David Green mengatakan bahwa kepuasan batin dari semua pencapaiannya adalah ketika ia dengan rela memberikan setengah dari keuntungan usahanya setiap bulan untuk gereja, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial yang lain. Saudara-saudaraku, melalui kisah David Green, sangat terlihat di sini bagaimana keteladanan hidup orang tua yang bisa terwariskan dengan baik kepada anak-anaknya, bukan? Pastor Max Lucado mengatakan, mendidik anak sejak usia dini adalah ibarat menginjakkan kaki di atas semen basah. Seiring berjalannya waktu, bekas injakan itu pun akan kering, dan jadilah cetakan telapak kaki yang permanen. Saudara-saudaraku, petua-petua hikmat dalam kitab Amsal banyak sekali menyinggung betapa pentingnya pendidikan anak dalam keluarga. Salah satunya adalah yang kita renungkan di hari ini. Amsal 22 ayat 6. "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Sebenarnya saudara, bahwa tindakan seseorang di masa tuanya hanyalah buah dari apa yang ditanam pada waktu dirinya masih kecil atau muda. Salah satu tugas terpenting dari Tuhan kepada saudara dan saya, kepada semua manusia dewasa, ialah menjadi pendidik. Semua anak dan orang muda membutuhkan hal itu. Kita semua orang dewasa tidak ada batasan umur untuk terus menjadi pendidik, entah sebagai orang tua, kakek, nenek, guru, konselor, pelatih, kakak senior, pendeta, majelis. Kita semua punya panggilan untuk mendidik. Karena itu, lakukanlah itu seoptimal mungkin
dengan sebuah kesadaran diri bahwa Tuhan sedang mempercayai kita untuk ikut membentuk masa depan dunia ini melalui anak dan cucu kita, atau melalui setiap anak-anak dan anak muda yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kuas dan cat kepada kita untuk ikut mewarnai lukisan wajah masa depan gereja dan bangsa kita. Dan ingat bahwa keteladanan hidup adalah guru yang paling berbicara dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau atas kasih-Mu yang selalu menolong kami untuk memperdengarkan firman-Mu. Terima kasih kami diingatkan di hari ini oleh Tuhan akan tanggung jawab kami dalam membentuk masa depan anak cucu kami, dalam membentuk masa depan anak bangsa kami. Kami bersyukur kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami boleh saja mengupayakan kesuksesan di tengah dunia ini. Namun biarlah ya Tuhan, Engkau terus menganugerahkan kami hati yang mulia untuk selalu hadir dalam kehidupan sesama kami. Karena Tuhan menghadirkan kami di dunia ini untuk bukan menikmati hidup sendiri, tetapi menikmati hidup bersama-sama dengan sesama kami. Karena itu mampukanlah kami ya Tuhan, dalam usia kami yang sudah dewasa ini, untuk semakin pekah melihat pergumulan sesama kami, untuk kami bisa memberi keteladanan meski dalam hal-hal yang sederhana sekalipun. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami tidak lagi berlaku seperti anak-anak dan bisa menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Karena Tuhan menginginkan kami untuk menjadi pendidik, menjadi contoh bagi sesama kami, terlebih bagi anak dan cucu kami dan anak-anak muda yang ada di sekitar kami. Dalam ketidakmampuannya Tuhan, kami sungguh sadar akan kelemahan kami. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkaulah yang akan menjadi kekuatan kami, yang menolong kami untuk bisa menjadi teladan dalam hal-hal yang sederhana sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.